Baik teman-teman Departemen Papi Waswaswas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada sore ini alhamdulillah kita bertamu di salah satu seorang tokoh figur Kabupaten Bogor, wabil khusus di Bogor Barat, spesifikasinya di Kecamatan Pamijahan. Siapa beliau, Dik? Bapak Haji Iwan Setiawan. Siap. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan menerima komunitas rumah pikiran yang kecil ini. Siap. Wah, Kita mau juga besar. Iya, Insyaallah, Pak. Mau membahas apa nih Dik, kira-kira kita? Wah, banyak sekali yang mau dibahas ya, tapi kita tanyakan dulu ya. Ya. Kita siapa sih Pak Haji Iwan ini? Ya. Gitu. Mungkin Bapak Mukadimah dan perkenalan, mohon izin. Siap. Ya, mohon izin teman-teman sekalian, saya Iwan Setiawan, tinggalnya di Pamijahan, desanya di Desa Gunung Sari, dan kiprah saya sih di masyarakat ya biasa-biasa saja sebetulnya, hanya di dunia ternak, kemudian ikut ngelola juga pondok pesantren kayak gitu. Tapi kata teman-teman ya karena pernah terlibat di politik gitu ya, jadi katanya ya disebut tokoh, padahal biasa aja sih, sehari-hari berdagang. Bisa aja beliau. Usaha. Gimana Dik terkait usaha pengusaha nih? Mau bahas apa? Kita bahas dulu nih, karena Bapak Haji Iwan juga merupakan salah satu tokoh ya di Pamijahan ini, dan tentu juga beliau juga memiliki beberapa usaha wisata ya Pak ya, tentang di camp atau di villa gitu. Terus ada lagi tentang peternakan juga. Beliau memiliki rumah kurban Pak ya, rumah hewan kurban maksudnya, kurban dan akikah ya. Terus ada lagi mengenai, ternyata beliau juga pernah dulu mencalonkan diri di dewan gitu. Dan nanti kita ulik lebih dalam seperti apa nanti sepak terjang Pak Haji Iwan. Izin Pak Haji untuk bertanya gitu. Nah, kali ini saya ingin mengawali dari wisata terlebih dahulu Pak, karena sebenarnya kita diajak ke tempatnya Pak Haji. Beliau nih ya tempatnya. Ini Villa Family apa namanya? Iya. Ya, jadi Kecamatan Pamijahan. Di sini banyak villa. Ya. Jadi kalau mau ngaku aja. Menarik. Iya. Tapi saya rasa ini banyak juga Pak ya ke belakangnya Pak. Ya pokoknya mah kalau akam sih mah bebas. Betul. Ya betul. Iya. Ya. Tapi kita harus akui gitu bahwa Pak Iwan ini memiliki banyak sekali usaha sektor di bidang pariwisata khususnya Pak ya, dan memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih gitu mengenai pariwisata sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Bapak ini kalau di wisata itu, di pariwisata fokusnya kemana gitu Pak? Wah, saya ngalir kayaknya nggak jelas sih dia. Nggak apa-apa Pak, ngobrol aja kita kan. Iya. Jadi kampung Lokapurna ini itu kan dipinjam sama Legiun Veteran Republik Indonesia dari negara itu. Nah, katanya sih 236,77 hektar tuh. Gitu. Jadi dulu konsepnya adalah wisata kampung petani gitu. Iya. Tapi seiring perkembangan zaman ternyata yang lebih menguntungkan justru wisata. Kampung wisata. Jadi di sini yang terkenal yang banyak itu curug. Ya, ada Curug Seribu, Curug Kurang, Curug Pangeran, Curug Ngumpet, Curug Konang, Lembah Tepus di atas. Wah, banyak lokasi. Iya. Nah, saya melibatkan diri saja di situ. Jadi orang-orang ramai ke situ, anak-anak muda terlibat di situ, saya ikut juga. Akhirnya gitu. Saya memfasilitasi saja teman-teman yang misalnya ada punya kegiatan-kegiatan untuk ke alam, bisa naik ke puncak Salak, bisa ke Kawah Ratu, bisa juga untuk kegiatan-kegiatan di camping drone kayak gitu. Saya membantu semuanya gitu. Pokoknya Palu gak ada aja. Palu butuh gak ada. Tahu aja beliau.
Iya. Ya, menarik deh. Kemarin juga kan Pak Haji Iwan ini sempat mengajak kita ya ke Iya. salah satu campnya, camp 2000 Pak ya. Ya. Ya, camp 2000 saya 2000. memasarkan beberapa camp. Ada camp Army Camping Ground, kemudian ada Cakra Camp 2000, kemudian ada banyak, ada Kabayan, ada pendakian. Ya, kita bantulah memasarkan gitu. Ya. Tapi Pak izin juga, Ya. kan kemarin nih sempat viral juga ya bahwa di daerah Ah. Gunung Bunder ini Oh, nih, iya. Taman Nasional sampai ke ini apa Iya. Pak namanya? Maaf. Yang ini pintu barat Gunung Sari. Gunung Sari ya Pak. Ah. Itu di sosial media itu Ada polemik. iya polemik Pak, katanya Oh, iya. tiketnya terlalu mahal gitu segala macam gitu. Iya. Nah, kira-kira ada perubahan nggak sekarang Pak ya mengenai hal itu? Nah, ketika PNBP itu naik, Ya. nah itu kan untuk pintu Taman Nasional ya. Ya, otomatis pengunjung itu merasa berat. Ya, di pintu bayar, di objek bayar, parkir bayar, nanti berat juga. Kemudian mereka harus jajan dan sebagainya gitu. Jadi dirasa-rasa mahal juga gitu. Kemudian ada gerakan waktu itu ya, upaya untuk supaya tiketnya ramah dengan kantong pengunjung. Ya. Tujuannya ya jelas supaya pengunjung ramai, penduduk sekitar sini bisa berdagang dan sebagainya. Seperti itu tujuannya. Itu. Nah, terjadilah ya beberapa kepentingan yang harus dipertemukan seperti itu antara pintu barat dan pintu timur. Pintu timur itu Taman Nasional. Pintu barat itu pintu yang kampung Lokapurna gitu. Jadi sebetulnya ada hal yang berbeda sebetulnya ya gitu. Saya tidak terlalu paham dengan itu, tapi yang jelas dua-duanya legal seperti itu. Pintu barat Lokapurna, pintu timur Gunung Bunder itu dua-duanya legal. Alhamdulillah sekarang sudah ada solusi ya. Ya. Agak ramai juga sekarang. Kita kebagian juga rezekinya. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman jangan ragu-ragu datang ke sini. Datang ke sini. Iya. Bisa hubungi kontak person nanti. Pak Iwan. Nanti siap pila, siap camp ya. Tiap camp, tiap Ada semua. pila, ada camp punya. banyak. Iya. Tinggal nanti calling aja. Calling aja. Di deskripsi ya kontak Siap. personnya. Nah, Pak Haji izin juga tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya mengenai usaha Pak Haji tadi bahwa Pak Haji juga bergerak di sektor peternakan Pak. Peternakan ya. Nah, yang saya tertarik itu bahwa Pak Haji itu memiliki satu paguyuban Pak. Ya. Nah, paguyuban ini tujuannya adalah untuk memberdayakan para peternak-peternak yang ada di khususnya di Kecamatan Pamijahan mungkin Pak ya. Kabupaten Oh, Bogor. Kabupaten Bogor Barat. Oh, Iya, Bogor Barat. Bogor Barat ya Pak, Hmm. yang lebih luas lagi skupnya gitu. Nah, kira-kira apa gitu? Kenapa Pak Iwan akhirnya fokus di hal seperti itu gitu? Iya. Kenapa, Pak? Jadi begini, saya melihat bahwa di Kabupaten Bogor ini ada 3 pasar ternak yang lumayan besar yang menjadi sarana untuk penyaluran hasil peternak. Ya. Yang pertama di Cilengsi, yang kedua di Jonggol, yang ketiga di Pasar Lewiliang. Yang cukup representatif itu di Jonggol, Ya. karena di sana peternak tempat pasar hewan untuk ruminansia besar dan kecil. Ya. Tetapi yang kita tahu bahwa jangan juga diabaikan bahwa peternak itu banyak di Bogor Barat. Ya, di sepanjang Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini dari timur ke barat itu keluarga peternak banyak. Terbukti dengan banyaknya para pedagang. Pedagang itu ada di paguyuban pedagang kambing dan domba PPKD Pasar Lewiliang itu ada 470 orang. Itu ber-KTA. Ya, itu P2KD. Nah, tapi yang anehnya bahwa di sini peternakan ruminansia besar, sapi, kerbau, tapi tidak ada pasarnya. Begitu. Jadi hanya ada pasar kurang lebih 570 meter. Yang itu kayaknya warisan turun temurun dah. Iya. Iya, yang berdagang di situ dari kakek, anak, cucu gitu ya. Iya. Ya, itu walaupun kabar terakhir teman-teman di paguyuban itu Haji Usup, Pak Aris dan rekan-rekan semuanya menginginkan ada satu pasar representatif, yaitu pasar ruminansia besar dan kecil. Iya. Ini dari 470 anggota paguyuban, kalau satu orang punya binaan 10 keluarga peternak aja, udah 4.700 keluarga peternak. Walaupun itu sebetulnya peternak mereka hanya sambilan saja.
sehari bekerja di sawah, di ladang, selebihnya 1 jam 2 jam mencari rumput untuk kepentingan ternak mereka gitu. Tapi tidak bisa diabaikan karena Idul Fitri mereka menjual ternak untuk kebutuhan lebaran. Kemudian di bulan Juli kebutuhan untuk seragam sekolah dan lain-lain itu mereka juga jual ternak gitu. Jadi serapannya hanya ke pasar itu. Begitu. Ibu barangkali yang bisa saya jelaskan. Izin Pak menyambung Iya. ke pernyataan Bapak tadi terkait apa paguyuban dan pasar dan sebagainya. Itu kan ada ekosistem ya Pak. Ya. Lalu ada regulasi. Sebetulnya bagaimana Pak respon dinas terkait atau dinas perdagangan, Desperindak atau bahkan mobil khusus kalau di Kabupaten Bogor itu ada Perumda ya Pak. Ada Perumda ya, Nah, Pasar Tohaga. bagaimana Pak untuk menjawab tantangan tersebut gitu terkait dinamika yang ini kan bisnis gitu. Ya, Ya. kami berterima kasih karena diizinkan berdagang di Pasar Lewiliang itu walaupun itu turun temurun ya. Iya. 570 meter itu memang khusus untuk berdagang kambing. Nah, dengan anggota sebanyak itu 570 meter itu sebetulnya tidak memadai, apalagi di saat-saat padat. Misalnya di Ramadan, masyarakat berbondong-bondong menjual ke sana karena kebutuhan Idul Fitri, kemudian juga menjelang Idul Adha itu luber, itu tidak tertampung itu. Nah, jadi sebenarnya kami berterima kasih kepada Perumda diizinkan berdagang di sana, tapi kemudian harus jelas nih ke depannya, gitu kan. Ini kayak gimana ya? Kayak kucing-kucing. Tanahnya tanah punya Pemda. Ya, kita sebagai paguyuban ingin punya kejelasan sebetulnya. Ya, kita diizinkan berdagang di sana, kemudian serapan dari masyarakat itu tersalur di sana, tapi kami ingin juga ini tempat yang representatif seperti itu. Ya. Gitu. Pak. Jadi intinya seperti itu. Sama ini Pak, ada lagi Pak, karena kan di rumah Bapak Ya. itu mengadakan rumah kurban juga. Ya. Ya, Rumah ada. akikah dan kurban. Rumah akikah dan kurban. Nah, ya. kira-kira di dalam usaha itu Bapak apakah pernah gitu menemukan ya gesekan-gesekan gitu Pak? Ah, iya. Jadi ada isu terakhir itu entah hoax entah gimana itu bahwa serapan di hewan ruminansia kecil ini, domba, kambing itu harganya ngedrop. Ya. Nah, katanya ada impor dari besar-besaran dari luar. Nah, kita kan nggak tahu nih ya. Gitu. Yang jelas pasar sepi, akikah sepi. Hanya saja kita ya berterima kasih, beruntung bahwa ada syariat akikah. Oh iya. Akikah itu kan nggak bisa dipotong di Australia. Betul. Jadi harus ada namanya kan, Bener. disebutkan. Ya untuk akikah si Pulan bin Pulan gitu. Nah, hanya itu sekarang memang sedang menurun. Ya. Menurun. Seperti Nah, ini ada itu. entah penyebabnya karena kesulitan ekonomi atau apa ya. Yang jelas menurun aja. saya ya adalah setiap pekan itu biasa motong lumayan juga gitu, tapi akhir-akhir ini agak sepi. Saya tanya siapa yang rame, kayaknya sepi semua deh. Itu ya tantangannya mungkin ya. Iya. Betul. Tapi ada gak Pak rencana mengenai apa ya, ekspansi ke media sosial gitu Pak? Karena kan itu sekarang lagi Digital transformasi. ya, transformasi digital itu lagi Nah, penting. ini kayaknya ini apa kaum Muda, tua ya? ini harus dibantu ini sama anak-anak Siap, muda. siap, Pak, makasih. Harus dibantu nih. Iya. Pak. Karena itu jadi ya, satu Penunjang, hal- ya. penunjang Iya, juga, Pak, iya, gitu. iya. Saya melihat bahwa ini pasar yang strategis ya. Beberapa teman di Aspakin itu, Asosiasi Pengusaha AKK Indonesia itu, di dapur-dapur mereka itu ya putarannya luar biasa. Iya. Ada yang sampai 1.300 ekor per bulan, kayak gitu. Banyak Banyak ya. banyak banget tuh Pak. Kayaknya orang Indonesia beranak terus. Iya benar-benar. Iya. Dan Iya. tapi kalau di daerah, karena di daerah itu kita masih seneng guyub ya. Iya iya. Jadi kalau akikah itu ya dikerjakan bersama gitu. Jadi bukan diserahkan ke jasa akikah seperti kami nih. Jadi gitu yang lolos aja. Ya, Gitu. benar Pak. Jadi mereka kumpul akikah.
keluarga kumpul, sembelih rame-rame bareng-bareng, makan bareng-bareng kayak gitu. Nah, kalau di jasa akikah kan Pak memotong berapa? Iya. Laki-laki 2 ekor, ya terima, mereka bikin acara kita serahkan. Kayak gitu. Nah, kalau di kampung masih seneng guyu. Iya, benar. Gitu. Jadi jasa kami agak kurang ini. Iya. Kurang dipakai seperti Sama itu. satu lagi Pak terakhir Siap. mengenai peternakan gitu. Ya. Saya juga pengen tahu gitu mengenai peternakan ini. Menarik Harus. sepertinya Pak. Ini Pak mengenai suplai kambing kan kita ketahui bahwa sebenarnya kalau di Bogor ini malah suplai kambing itu tidak ada Pak ya, apa gimana Pak? Begini, jadi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah itu kayak jungkitan. Ya. Ya, kalau harga lagi tinggi Jawa Timur, ya dari Jawa Barat ke sana lari. Kalau harga, tapi yang pasti begini, kan serapan pasar itu ada di Jabodetabek kan ya. Iya. Ya, yang pasti Jawa Timur, Jawa Tengah semuanya terjun ke sini, begitu. Nah, sebetulnya posisi kita nih Kabupaten Bogor ini sangat sangat potensial untuk memproduksi ternak, gitu. Karena pasarnya dekat, cuma tinggal ke Depok, ke Jakarta, ke Tangerang, Bekasi kayak gitu. Kan bandingkan dengan Jawa Timur harus ke sana. Pengiriman. Itu iya, effortnya besar kayak gitu. Oh, jadi ternyata gitu ya. Iya, Saya baru potensi tahu. Kabupaten Bogor ini potensi nih. Potensinya Karena besar, pasarnya ya. ada di sini. Iya. Strategis lagi. Strategis. Iya. Boleh. Mangga tuh, dirumuskan tuh. Dirumuskan. Ya, Masuklah tuh barang Kabupaten Ya. Medan. ya. Mungkin izin Pak melompat ke segmen ini mengenai perihal kefiguran Bapak gitu kan. Tadi juga kan kami melihat survei gitu, bagaimana Pak Haji Iwan dikenal gitu deh kan. Pak Haji gitu kan. Melihat lensa Kecamatan Pamijahan di geografis Bogor Barat itu Pak, sebetulnya kan seksi ya. Indah gitu alamnya gitu kan. Nah, sebenarnya ketika Bapak melenggang nanti di Kabupaten Bogor wabil khusus dapil 4 gitu. Apa sih sebenarnya Pak yang ingin Bapak gaungkan, yang ingin Bapak rumuskan menjadi suatu kebijakan gitu? Yang jelas Kecamatan Pamijahan itu tempat lahir para aktivis. Guys, betul. Diakui itu. Betul, Pak. Iya, beneran, serius. Para aktivis lahir di sini. Iya. Ya, jadi ya kayaknya urutannya ini mepet banget nih. Calegnya banyak gitu. Iya. Ya, tapi satu hal yang ingin saya perjuangkan, tentu saja yang saya paham tentang dunia peternakan, tentang misalnya legalitas perizinan tanah di sini, itu satu kekhawatiran ya. Di sini ada misalnya di Desa Gunung Sari nih ada 2 RW 89 ribuan penduduknya, tapi ada di tanah yang legalitasnya ya ini masih status pinjam gitu ya. Ya, jadi kita numpang dengan LFRI itu, Legion Veteran Republik Indonesia. Nah, ini tentu saja untuk anak-anak muda ini harus menjadi satu kekhawatiran. Ya, ini harus menjadi konsentrasi bersama bagaimana ini ke depannya. Masa kita numpang terus gitu ya. Nah, ini harus diperjuangkan. Nah, kita bersyukur ada para tokoh, para sepuh yang terus bergerak menyuarakan ini. Ini harus legal, ini menjadi pemukiman yang ya nyaman buat kita semua ya. Tinggal di sini nyaman seperti itu. Ini kan sekarang tidak bisa di SHM kan ya. Iya, status tanahnya gitu. Jadi ya kita berjuang bersama lah. Itu satu yang selalu saya pikirkan ya. Pertama keluarga para petani, para peternak. Yang kedua legalitas dari tempat kita tinggal nih. Kan dari timur ke barat tuh. Ini luas banget. Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya. Perlu diperjuangkan. Ya. Dan ini harus jadi konsentrasi semuanya. Amin. Bukan saya aja ya. Amin. Tambahan nih terkait tadi. Ya, Bapak juga merupakan salah satu tokoh figur ya Pak di Pamijahan gitu. Nah, mengenai ketokohan ini Pak, izin bertanya gitu bahwa sudah sepantasnya Pak ya Bapak itu Selayaknya bahkan gitu. selayaknya gitu. Jangan beda selisih melihat data kan. Sudah selayaknya Bapak bisa gitulah melenggang di Kabupaten Bogor. Iya. gitu, Pak ya. Dan apakah kira-kira di 2029 nih kesiapan Bapak nih
Seperti apa? Ini tebak-tebak buah manggis ini. Saya ada di satu partai ya, saya sebutkan saja 3 kali nyalek dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Dan kami di sana bukan mencalonkan diri, tapi kami dikasih tugas. Wah, sama notatan. Iya, iya. Ya, mulanya ya kami saling dorong lah. Ya, ente aja, ente kan apa lebih senior, banyak Ya. jaringan, terus dana juga punya operasional seperti itu. Nah, kita dorong-dorongan lah seperti itu. Tapi ketika sudah ditetapkan, ya kemarin yang terakhir itu di tanggal 15 Januari 2023 ya ditetapkan tuh, ketok, kamu bertugas sampai Februari 2024. Wah, 1 tahun kita keliling-keliling. Nah, tidak bisa nolak. Betul. Ya, dan tidak boleh nolak kalau sudah ditugaskan. Nah, Tapi dalam prosesnya kita dorong-dorongan. Kamu aja yang mau. menarik ya itu, menarik, Iya, menarik. Iya, kan banyak yang lebih mampu. Betul, iya. betul. Iya. Kita sih ya ujung-ujungnya ya kembali kepada semuanya ya, ditugaskan atau tidak tetap siap. Harus siap. Seperti itu. Siap tidak siap harus siap. Gitu. Siap. Iya. Bismillah, Pak. Bismillah. Nah, mudah-mudahan sih tidak didorong lagi ya. Saya ingin concern di pertanian ini. Biasanya kan kalau bahasa politik itu jangan fokus apa yang dikatakan, tapi tetap fokus apa yang tidak dikatakan. Waduh, berat ini. Metaforanya begitu. Dalam ini. Lanjut nih. Langsung ini. Terakhir mungkin Pak, Siap. sebetulnya apa sih sebetulnya tantangan wabil khusus di Kabupaten Bogor dan Bogor Barat ini kan ada isu untuk pertama pamekaran ya, Ya. yang digaungkan untuk DOB itu dari tahun 2000 kalau nggak salah sampai sekarang. Dari dulu. Ya, dan terus yang kedua, apa sih kekurangan dan kelebihannya dari Kabupaten Bogor yang tercinta ini gitu, tegar beriman. Wah, ini menarik ya. Ya, Sekarang itu kemarin kan di paparan data ya. Yang termiskin banyak di kita. iya betul itu. Betul, ya. Terbanyak Menteri Ara kan. Kemarin kita baru ini, Pak. Baru riset. Terbanyak. Nah, apakah terbanyaknya ini karena kurang terawat? Iya. Iya. Ya 5,6 juta ya. 5,6 juta, Dik. 5,6 juta. Dengan 6 juta lebih jiwa penduduknya. Ini kayaknya ini urgent untuk mekar. Walaupun di situ pro kontra juga ya. Iya. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi melihat ke sana, ya saya pikir ini ngurus masyarakat ini harus segera dibagi-bagi. Iya, gitu. Jadi bayangkan kalau kita ke Cibinong 2,5 jam kayaknya. 2,5 jam dari sini. Iya, Pak. Jauh. Iya. Lumayan. Itu kita dapat perhatian dia sih dari sana gitu. Iya. Yang di pinggir-pinggir sini. Iya. Gitu. Ya, menurut saya dan teman-teman yang bergerak di perjuangan untuk memekarkan Bogor Barat ini, saya pikir ini perlu terus disuarakan supaya ya yang saya dengar sih 14 kecamatan 1,3 juta itu kayaknya sih lebih terurus ya, lebih terurus kalau 1,3 juta dibanding 5,6 ini. 5,6. Waduh, kabupaten raksasa ini. Raksasa ini. Bogor luar Iya. biasa, Pak, ya. Begitu barangkali. Mungkin Pak, pesan untuk senior kepada junior nih untuk komunitas rumah pikiran yang kecil ini Pak, terkait bagaimana bergerak ke depannya gitu. Luar biasa ini ya. Izin arahan sama bimbingannya bimbingannya, juga, Pak. Pak. Wah, ini saya pikir generasi muda itu ini sudah on the track ini. Terus saja menyuarakan hal yang kita khawatirkan. Tentu saja semuanya untuk kembali lagi untuk memperjuangkan kepentingan kita bersama gitu. Saya pikir anak muda jangan kehilangan konsentrasi, terus semangat gitu, dan menambah juga wawasan-wawasan yang banyak seperti itu. Jadi Baik, Pak. barangkali Terakhir mungkin penutup untuk diskusi obrolan kita Ya. pada hari ini. ya Bagaimana Pak penutup dari Bapak gitu dari obrolan dari awal tadi? Iya, satu hal menurut saya, kita jangan sampai berhenti bergerak. Baik. Semua generasi, semua level ini tidak perlu kemudian dipertajam. Ada gen Z, ada gen X, gen Alpha. menurut saya semua ada masanya, dan masa
di setiap masa itu juga ada orangnya. Itu saya pikir kita berusaha aja maksimal bekerja terus, tidak perlu sekat-sekat seperti itu. Iya, kadang-kadang itu Menghalang ya? stigma-stigma yang stereotype. ya harusnya kita merapat. Iya. Iya, memaklumi setiap kekurangan dan menghargai setiap kelebihan dari setiap generasi itu harusnya. Ya. Itu pendapat saya. Gitu. Baik teman-teman Departemen Papipuas Eskos, ikuti terus kelanjutan dari konten kami. Terima kasih Pak Haji Siap, Iwan Setiawan sama-sama. selaku Wah. Figur Kabupaten Bogor Wabil Mantap. Barat. Terima kasih sudah Siap. mau menerima kami berdua gitu. Alhamdulillah. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.